Assalamualaikum, hai, welcome back to our English class with me, Miss Yunita. Well, now I'm gonna tell you about relatives pronoun and how to use them. A relatives pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. Jadi, relatives pronoun ini digunakan untuk menghubungkan klausa atau frasa kepada benda atau kata benda. Here is common relative pronouns. There is who, whom, which, whoever, whomever, whichever, and that. But we will just discuss about how to use who and whom, which and that, whose, and the last is where. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu penggunaan who as a subject of the clause. Jadi ada dalam penggunaan who seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa relative pronoun itu digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan si pronoun atau nounnya. Nah, di sini ada penggunaan who. Di sini ada contoh kalimat the woman is here, she called you. The woman is here. Perempuan yang ada di sini dia memanggil kamu. Nah, yang mau kita jelaskan di sini adalah si subjeknya, yaitu the woman. Jika si pronounnya atau nounnya sebagai subjek digunakan sebagai subjek, maka yang harus kita gunakan adalah who. Ciri-cirinya adalah setelah si pronoun, terus relative pronoun, setelah itu wajib kata kerja. Nah, di sini yang jadi kata kerja adalah called. Maka setelah the woman dan relative pronoun langsung called, tanpa dibatasi dengan apapun. Sedangkan di sini ada whom. Kalau whom ini jika si pronounnya adalah objek, you can omit the object pronoun. Di sini kita ingin jelaskan the woman is here, you called her. Di sini yang ingin kita jelaskan adalah si her sebagai her ini pronounnya sebagai objek ya. Her ini siapa? Nah, her di sini adalah the woman. Maka yang kita gunakan adalah whom. The woman whom. Nah, setelah kata whom itu bukan kata kerja. Di sini setelah kata whom itu adalah kata you. Bukan kata kerja ya. You ini sebagai subjeknya. The woman whom you called is here. Jelaskan perbedaannya. Jadi begitu penggunaan who dan whom ya. And here is the using that on which as a subject of the clause. Jadi di sini adalah penggunaan that or which jika si pronounnya itu adalah subjek di kalimat tersebut. Bedanya kalau misalkan tadi who dan whom itu hanya bisa digunakan untuk manusia aja. Jika si subjek atau objeknya berupa manusia, nah kalau that or which ini beda ya. Kalau that lebih common, jadi kalau that can also refer to a person. Jadi kalau that juga bisa digunakan untuk manusia, juga bisa digunakan untuk benda mati atau hewan. Sedangkan which itu gak bisa. Which itu hanya digunakan jika si pronounnya itu berupa benda mati atau berupa hewan aja. Nah, di sini ada contoh kalimatnya the pond is here, it is red. The pond is here, it is red. Yang mau dijelaskan di sini adalah it-nya. It ini sebagai subjek ya di kalimat tersebut. It-nya ini apa? Nah, it di kalimat ini adalah the pond. The pond that is red is here. Setelah kata that itu kata kerja. Is adalah kata kerja ya. Nah, sama nih di kalimat which juga sama. The pond which is red is here. Kenapa di sini pakai which? Karena the pond ini adalah benda mati, bukan manusia. The pond adalah benda mati, maka wajib menggunakan which. Juga bisa menggunakan that. Lagi-lagi berbeda dengan who and whom. That or which ini juga bisa digunakan ketika pronounnya itu berupa objek. Nah, di kalimat ini ada the pond is here, you bought it. The pond is here, you bought it. So, yang jadi subjeknya itu adalah you. Sedangkan yang jadi objeknya adalah it. Jika yang ingin kita terangkan adalah it-nya, maka kalimatnya akan bentuknya seperti ini. The pond that you bought is here. Telepon yang kamu beli ada di sini. Nah, di sini nih setelah that dan which ya.
itu bukan kata kerja ya. Setelah si pronounnya itu bukan kata kerja, tapi langsung ke subject. Begitu. I had several common mistake when we use the relative pronoun. Yang pertama ada the telephone is here, that is yours. That di sini harusnya bukan di situ posisinya ya. That akan selalu ada posisinya setelah pronoun. Setelah kata yang dirubah. Kata yang dirubah ini biasanya pronoun atau noun. Kemudian di kalimat kedua, the man which you are talking about isn't a friend. The man which. Apakah tepat jika si subjeknya atau objeknya adalah the man, kemudian relative pronounnya itu menggunakan which? Kita lihat ya di slide selanjutnya. And here is a correct sentences. Yang pertama, the phone that is yours is here. The pronoun must be next to the word it modifies. Pronoun harus setelah kata yang diganti. Nah, pronoun di sini itu that. Kata ganti bendanya itu harus ada di kata yang dirubahnya ini, yaitu the phone. Kemudian yang kedua, which cannot refer to a person. Jadi which nggak bisa digunakan jika si subjeknya itu atau objeknya itu yang mau dijelaskan adalah manusia. Jadi kamu bisa use that, bisa menggunakan that, bisa juga menggunakan whom. So here is the conclusion about our lesson today. Jadi kalau relative pronoun itu refer back to a noun or pronoun mentioned before. Jadi kalau misalkan si relative pronoun ini merujuk kembali kepada noun atau pronoun, kata benda atau kata ganti benda yang disebutkan sebelumnya. Jadi kira-kira relative pronoun apa yang kita gunakan itu tergantung sama si noun atau pronoun yang ingin dijelaskannya ya. Contoh di sini, my sister who is from Chicago visited me last weekend. Nah, kemudian di sini kan udah di koma ini my sister itu sebagai nounnya. Maka yang digunakan itu adalah who karena my sister itu adalah orang. Kemudian di sini setelah kata relative pronounnya itu ada is adalah kata kerja, maka kita bisa menyimpulkan bahwa my sister di sini sebagai subject. So that is enough for today. If you have any question, you can put your comment below. And thanks for our today lesson. See you on the next lesson. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.